semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film yang kuulas kali ini berjudul Fasanta Mulai, dibintangi oleh Bobby Sima dan Kasmira Pardesi, dengan cerita yang ditulis sekaligus disutradarai oleh Ramanan Purushottam dan dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang pria workaholic. Ia rela bekerja ekstra hingga stres yang membuatnya mengalami gangguan jiwa. Apa penyebabnya? Dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Rudran sedang dalam perjalanan menemui kekasihnya Nila. Keduanya berjanji akan menonton film di bioskop. Di tengah perjalanan, Rudran menerima telepon dari Syam, rekan sejawatnya di tempat kerja, yang menginfokan bahwa proyek yang tengah dikerjakan Rudran sedang menemui kendala. Tampaknya mereka tengah mengerjakan proyek besar yang sangat penting. Sebab itulah Rudran tampak kalut mendengar proyeknya terkendala. Selaku ketua tim, Rudran menelpon kawannya dan meminta untuk segera memperbaiki kendala proyek mereka. Bahkan, janji temunya dengan Nila nyaris batal dan Rudran hampir membuat gadis itu kecewa. Meski pada akhirnya acara menonton film mereka tetap terlaksana, namun rencana tak berjalan mulus. Rudran terlibat perkelahian dengan penonton lain akibat persinggungan kecil. Pria itu membawa kawanannya untuk menyerang Rudran yang kebetulan saat itu sendirian di toilet. Rudran yang tidak siap dengan serangan itu pun akhirnya tumbang. Sebenarnya bukan serangan itu yang membuatnya tumbang, melainkan ia mendadak blank usai mencuci muka. Pupil matanya mengecil dan seketika dirinya hilang kesadaran. Akibat kejadian itu, Nila membawa Rudran ke rumah sakit guna memeriksakan kondisinya. Dan dari sinilah semuanya terungkap. Sudah sekitar 4-5 bulan, Rudran tidak bisa tidur pulas. Matanya pun tampak berkantung, hitam seperti mata panda. Pada dasarnya Rudran adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan perangkat lunak. Ya, ia seorang IT. Sekitar 5 bulan lalu ia menerima proyek dari Syam dan menyanggupi penyelesaian proyek itu dalam kurun waktu tidak lebih dari 6 bulan. Tentu saja kerja tanpa lelah yang Rudran lakukan adalah demi menunjang karir dan keuangan, serta untuk mendulang kesuksesan. Sebab tekanan otak yang dialami Rudran telah di luar kemampuannya, dokter menyarankan Rudran supaya mengistirahatkan diri dengan berlibur. Saran dari dokter nyaris Rudran abaikan hingga ia sempat cekcok dengan Nila. Namun akhirnya Rudran luluh. Ia tak ingin membuat Nila bersedih. Keduanya pun memulai perjalanan romantis untuk menghabiskan waktu berkualitas mereka di sebuah pegunungan. Dalam perjalanan pulang, keduanya mampir di sebuah apotek untuk membelikan inhaler bagi Nila. Ya, gadis itu memiliki sesak nafas. Perjalanan selanjutnya, Nila memegang kemudi mobil. Namun tiba-tiba, mereka menabrak sesuatu. Saat dicek, tak ada apapun atau siapapun. Hanya bekas goresan di bagian depan mobil yang meninggalkan jejak darah. Nila panik. Rudran menenangkannya. Dalam kondisi kalut dan sudah larut itu, Nila mengajak Rudran untuk bermalam di sebuah hotel. Bagaimanapun, Nila mengkhawatirkan kondisi kekasihnya itu. Mereka butuh istirahat. Jadilah mereka putuskan untuk menginap di hotel Fasanta Mulai. Di kamar hotel, Rudran dan Nila mulai mengakrabkan diri. Namun tiba-tiba hal aneh terjadi. Jendela terbuka dan saat Rudran mengecek, seolah ada yang melukai lengannya. Rudran pun ke kamar mandi dan hendak membersihkan luka. Tapi mendadak Nila terkena serangan asma. Rudran tidak dapat menemukan inhaler Nila. Di tengah kepanikan itu, akhirnya Rudran putuskan untuk kembali ke apotik yang sempat mereka kunjungi sebelumnya untuk membeli inhaler Nila seorang diri.
Tapi saat ia kembali ke hotel, lagi-lagi hal aneh terjadi. Dan Nila menghilang. Tiba-tiba seorang dengan kostum aneh mulai menyerang Rudran. Bidikan demi bidikan diarahkannya untuk mencelakai Rudran. Sesaat kemudian, Rudran mendengar suara Nila berteriak dari lantai atas dan keduanya terjebak dalam perangkap si pembunuh. Sempat terjadi perkelahian antara Rudran dan si pembunuh. Meski akhirnya Rudran berhasil mengalahkan si pembunuh, tapi Nila tak bisa diselamatkan. Gadis itu tewas akibat terkena tembakan si pembunuh sesaat sebelum Rudran mengalahkannya. Anehnya, di tengah-tengah Rudran menangisi kepergian Nila, dengan gugup si penjaga hotel memberitahu Rudran sesuatu yang ganjil. Mereka melihat pasangan Rudran dan Nila lainnya datang ke hotel. Lambat laun, Rudran menyadari bahwa mereka terjebak dalam lingkaran waktu. Seketika Rudran meminta si penjaga hotel untuk mengkondisikan situasi dalam hotel seperti sedia kala dengan menyembunyikan Nila di salah satu kamar. Adegan yang sama terulang kembali. Rudran keluar untuk melengkapi cerita semula yang membuat Rudran baru meninggalkan Nila sekejap. Kemudian, ia menemui Nila sembari meminta kunci mobil hotel sebab mobilnya sendiri telah terperosok ke dalam sungai. Ya, seseorang telah melakukannya. Nila nampak bingung melihat Rudran cepat kembali. Ketika keduanya hendak melarikan diri, tiba-tiba si pembunuh datang lagi dan mengalahkan Rudran asli di tengah perkelahian mereka. Tapi tak selang berapa lama, Rudran baru sudah kembali dari apotek. Si pembunuh meminta penjaga hotel untuk kembali mengkondisikan situasi seperti sedia kala. Dan demikianlah kembali terjadi adegan yang sama. Sementara itu, Nila baru sedang mencari-cari kekasihnya itu, namun nyaris saja keberadaannya tertangkap oleh si pembunuh. Karena Nila tak ditemukan di hotel, Rudran baru pun akhirnya pergi dengan mobilnya. Sedangkan Nila baru melarikan diri menuruni tangga dan menemukan Rudran asli tergeletak di bawah tangga lain. Keduanya segera melajukan mobil hotel, tapi tiba-tiba terhadang oleh si pembunuh. Rudran menginjak pedal gas mobil berniat menabrak si pembunuh. Tapi gerakannya kalah cepat dengan si pembunuh yang telah menghantamkan linggis ke kaca depan mobil yang dikendarai pasangan kekasih itu. Apesnya, salah satu ban mobil terjerembab di tanah becek karena guyuran hujan malam itu. Tak ada lagi yang dapat dilakukan selain melawan. Akhirnya pecah pertempuran antara Rudran dan si pembunuh. Setelah pertarungan panjang yang melelahkan, si pembunuh berhasil mengalahkan Rudran asli dan membuangnya ke sungai seperti yang dilakukannya pada mobil pemuda itu. Nila yang baru sadar dari pingsan mencari-cari kekasihnya hingga masuk kembali ke dalam hotel dan mendapati Nila asli telah terbujur kaku bersimbah darah. Dan begitulah hal sama terulang kembali hingga pada putaran waktu kali ini Rudran berhasil mengungkap identitas pelaku. Pelaku bernama Barat. Sembari mengacungkan senpi, Barat menuduh Rudran membunuh putrinya. Lambat laun Rudran menyadari bahwa dalam perjalanan hendak membeli inhaler Nila di apotik, ia mengalami blackout. Rasa kantuk tak tertahankan yang membuatnya hilang kesadaran. Di mana saat itu, Barat dan putrinya datang dari arah berlawanan dan kecelakaan pun tak terhindarkan. Ya, Barat datang untuk membalas dendam. Ia ingin Rudran merasakan sakitnya kehilangan sosok yang dicintai. Dan ketika letupan senpi Barat tujukan pada Nila, seketika Rudran menghalanginya. Scene kemudian beralih ke masa kini, di mana tampak Rudran tengah dirawat di rumah sakit dan para dokter berusaha untuk menyadarkannya kembali. Upaya mereka membuahkan hasil. Rudran berhasil diselamatkan. Namun saat siuman dan melihat Barat ada mendatanginya, Rudran mendadak bereaksi.
Berulang kali ia mengaku bahwa ia tak membunuh Putri Barat. Dan saat itulah Nila datang, kemudian Rudran kembali tenang. Dari sinilah semua terungkap bahwa adegan-adegan yang terjadi di Vasanta Mulai bukanlah kenyataan. Hal itu tak lebih dari halusinasi yang bermain dalam benak Rudran akibat masalah kurang tidurnya. Insiden tersebut dipicu saat Rudran yang waktu itu mengalami blackout mengemudi ke apotik dan menyebabkan kecelakaan yang melibatkan Barat serta putrinya. Meskipun Barat dan putrinya tidak mengalami luka yang serius, hal itu terekam oleh pikiran Rudran. Dan begitulah pikiran Rudran menangkap bahwa anak Barat terbunuh olehnya dan Barat datang untuk membalas dendam. Sehingga otak Rudran memutar episode di Vasanta Mulai. Pada akhirnya dokter berhasil memberikan penjelasan pada Rudran dan mengatakan bahwa ia akan kembali pulih jika ia melakukan tidur yang cukup. Sebab tidur tanpa tekanan adalah obat terbaik untuk tubuh kita. Beberapa bulan kemudian Rudran dan Nila telah menjadi pasangan pengantin baru. Dan Syam memberikan kabar baik bahwa proyek yang telah dikerjakan Rudran bersama timnya sukses membuat klien mereka puas. Tapi saat Syam menawarinya proyek baru lagi yang lebih besar upahnya, Rudran menolak. Dan film pun selesai.